Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana kita akan membahas mengenai aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu implementasi dari Asmaul Husna. Yang ini yaitu bertujuan pertama menganalisis makna Asmaul Husna, yang dimana tidak nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu kalimat atau kata Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adlu, Al-Ahyar. Yang keduanya, memahami makna dan kandungan Asmaul Husna. Yang ketiga, memahami perilaku mulia implementasi dari Asmaul Husna tersebut. Oke, anak-anakku semuanya. Apa itu Asmaul Husna? Ya, pasti kita sering mendengar kalimat Asmaul Husna, Asmaul Husna, dan Asmaul Husna. Apa sih yang dinamakan Asmaul Husna tersebut? Nah, Asmaul Husna ini memiliki arti dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab, dari kata asma dan al-husna. Asma artinya nama-nama, dan al-husna artinya baik, bagus, dan indah. Jadi secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, bagus, dan indah. 180. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha wa daqul ladina yulhiduna fi asma'i sayuzzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oke anak-anak, maksud dari surah ini, dari firman ini, yaitu yang dimana kita itu harus selalu to'ah ya, to'ah kepadanya, harus selalu zikru ya, atau menyebut, karena dalam Al-Quran juga dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apabila kita itu menyebut asmanya, bidzikrillah ya, menyebut nama-nama Allah, tatmainnul qulub, maka hati kita itu akan tenang. Nah, di sini jadi kandungan dari Quran surah Al-A'raf di sini yang pertama itu adalah ta'ah, yang dimana kita harus meningkatkan ketaatan kita. Yang dimaksud ketaatan itu kan kita harus melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Yang kedua itu selalu mengingat asma-asma Allah, selalu berzikir kepadanya. Nah, selanjutnya menghayati makna 7 Asmaul Husna ya. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari atau menghayati, memaknai ya Asmaul Husna, 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Wakil, Al-Mu'min, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adlu, Al-Akhir. Yang pertama itu Al-Karim ya. Al-Karim itu artinya maha mulia, maha dermawan, maha pemurah. Bahwasannya tidak ada yang bisa mengalahkan atas kemuliaan Allah, atas kedermawanan Allah, dan atas kemurahan Allah. Nah, yang mana Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurnanya Allah. Allah maha pemberi rizki yang termasuk kepada pemurah, yang mana pemberi rizki yang tak pernah mengenal pamrih dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua itu adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min itu yang artinya pembenaran, ketenangan hati, dan aman.
Nah, nama Allah yang memberikan penegasan kepada kita bahwa Allah Maha Pemberi aman. Keamanan yang kita rasakan sekarang merupakan anugerah dari Allah. Jadi, segala sesuatu kebenaran dari siapapun, terus ketenangan hati yang kita peroleh atau ketentraman jiwa dan raga, itulah yang termasuk al-mu'min. Allah lah yang selalu memberi itu semua. Selanjutnya itu al-wakil. Nah, al-wakil itu adalah maha melindungi. Yang mana maha melindungi ini ya, Allah melindungi kita dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Salah satunya misalnya melindungi kita dari kemaksiatan, melindungi kita dari kemadorotan atau bahaya. Nah, dan Allah juga memelihara dan mengurusnya segala kebutuhan makhluknya. Itulah yang dinamakan dengan al-wakil. Allah mewakili kita semua gitu. Kita hidup di dunia ini tidak akan bisa hidup dengan tenang, sejahtera, damai, sentosa kalau tidak ada campur tangan dari tangannya Allah. Itu yang dikatakan dengan al-wakil. Selanjutnya itu adalah al-matin. Al-matin artinya maha kukuh atau maha sempurna, ya, yang dimana tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun. Jadi kesempurnaan Allah itu tidak akan ada yang menyandingi gitu kan. Kehendakan Allah tidak akan pernah tergoyahkan oleh siapapun gitu. Ketika Allah mengatakan A, maka akan A. Kalau misalnya ada suatu peristiwa ataupun misalnya keinginan kita yang mungkin menurut kita itu tidak akan terjadi, tetapi Allah itu akan terjadi. Kalau misalnya Allah sudah berkata kun fayakun, jadi maka akanlah jadilah gitu. Makanya tidak akan ada seorang pun atau makhluk siapapun yang bisa mengalahkan kesempurnaan dan kekukuhan Allah. Selanjutnya itu adalah al-jami', yaitu maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar. Nah, dari al-jami' ini Allah mengumpulkan segala sesuatu dengan sangat mudah, termasuk mengumpulkan kita semua selaku umat manusia setelah digelarnya hari kebangkitan di padang mahsyar, ya. Kalau misalnya kita berpikir secara logis, bagaimana bisa Allah mengumpulkan kita dari zaman Nabi Adam sampai nanti ya akhir zaman sampai terjadinya yaumul qiyamah, Allah mengumpulkan pada satu tempat yaitu di padang mahsyar. Akan tetapi semua itu adalah tadi Allah bisa menjadikan sesuatu yang mustahil. Allah akan kun fayakunnya Allah gitu kan. Segala sesuatu yang mustahil itu menurut Allah akan terjadi. Itu yang masuk dengan al-jami'. Yang selanjutnya itu al-adlu, maha adil, ya. Keadilan Allah itu bersifat mutlak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Beda seperti keadilannya manusia. Mungkin keadilan manusia itu masih bisa dipengaruhi oleh manusia yang lainnya gitu. Tetapi ketika Allah adil, maka Allah akan benar-benar adil kepada makhluknya gitu. Tidak ada zat yang mampu mempengaruhi Allah untuk tidak berbuat adil, termasuk dalam hal apapun gitu kan. Terus yang terakhir itu al-akhir, maha akhir, dan tidak ada sesuatu pun setelah Allah, yang dimana Allah itu adalah kekal, ya, bako. Kalau misalnya kita melihat dari sifat Allah, Allah itu bako gitu. Allah kekal dan maha akhir. Mana maha akhir ini maksudnya ketika semua makhluk itu hancur, nanti ketika di hari kiamat, Allah itu tidak akan hancur gitu. Allah akan selalu ada gitu dan Allah akan selalu hidup gitu. Nah, itu anak-anak. Setelah itu terus ketika kita sudah memaknai, menghayati dari 7 Asmaul Husna ini, dari pertama itu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, Al-Akhir, dan memaknai Asmaul Husna yang lainnya, yang dimana Asmaul Husna itu berjumlah 99, kita bukan hanya menghafal ya,
ataupun cuman mengetahui artinya, akan tetapi kita wajib memaknai gitu. Dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim gitu, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, nah sampai seterusnya kita harus bisa memaknai Ar-Rahman, ya Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu seperti apa gitu. Apakah kasih sayang Allah itu sama dengan manusia gitu? Itu pasti ada kebedaan. Kasih sayang manusia itu bisa dibagikan kepada siapapun, maksudnya ke siapapun itu kepada orang yang dia pilih gitu. Akan tetapi kasih sayang Allah itu merata. Allah itu memberikan kasih sayang kepada semua makhluk gitu. Sampai Allah juga memberikan kasih sayang kepada umat yang non muslim gitu. Tetapi kita harus bedakan nanti di kalimat Ar-Rahimnya ya. Kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya, dan yang lainnya. Jadi setelah kita dapat menghayati perilaku yang mencerminkan keimanan kita terhadap Asmaul Husna, terus perilaku kita harus seperti apa? Pertama, kita harus memiliki keluhuran budi ya. Keluhuran budi itu berarti orang yang yakin bahwa Allah adalah zat yang maha mulia ya, menunjukkan keluhuran budi pekertinya dengan perilaku dan perbuatan yang terpuji serta mulia. Jadi melakukan kehidupannya setiap harinya itu dengan sikap yang baik, dengan yang sikap yang mulia, bersifat mahmudah seperti itu. Terus kukuh pendirian itu berarti dia memiliki suatu pendirian yang kuat, yang dimana ketika dia memiliki tekad contohnya untuk belajar, maka dia akan tetap pada pendirian dia, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan benar dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya itu memiliki rasa aman ya, yang dimana manusia itu akan selalu bersikap dan berbuat yang bisa memberikan rasa aman kepada keluarganya, kepada temannya dan lingkungan sekitarnya gitu kan. Memiliki rasa aman di sini berarti kehidupan dia, setiap gerak-gerik dia, setiap ucapan dia, setiap perbuatan dia akan menjaga ya. Jadi keamanan tersebut itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia memberikan keamanan untuk orang lain ya. Dengan cara apa? Saling menjaga satu sama lain gitu kan. Terus saling saling menjaga sikap dan hati dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tawakal. Yang dimaksud tawakal itu kan berserah diri kepada Allah. Jadi ketika kita setelah melakukan ikhtiar, selanjutnya itu adalah bersikap adil, yang dimana tadi kita mempelajari bahwasanya Allah memiliki sifat al-adlu, yaitu maha adil, dan kita pun sebagai makhluknya yang dimana manusia itu harus bersikap adil gitu. Bersikap adil itu seperti apa gitu. Nah, bersikap adil itu yaitu memutuskan segala sesuatu itu meniru untuk selalu berusaha bersikap adil dalam segala hal, termasuk adil ketika memimpin musyawarah kelas dengan cara menghargai semua pendapat. Nah, salah satunya ya, contohnya itu ketika kita musyawarah, namanya musyawarah itu pasti bersama-sama gitu kan. Pasti ketika musyawarah itu ada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh banyak orang. Nah, di situ kita harus bisa menerima pendapat-pendapat itu. Kalau misalnya pendapatnya itu kurang baik menurut bersama, maka kita harus memberikan solusi. Jangan sampai pendapat tersebut itu menjatuhkan terhadap orang yang memberikan pendapat. Itu adalah salah satu contoh bersikap adil. Nah, yang selanjutnya itu semangat dalam kebaikan ya. Tadi Allah memiliki memiliki sifatnya itu maha sempurna ya, al-matin gitu. Yang dimana ketika kita ingin menjadi kesempurnaan, dan kita juga tahu kesempurnaan tersebut itu hanya milik Allah, tetapi kita berusaha untuk menjadi manusia yang baik gitu kan. Nah,
kita harus selalu bersikap atau bersemangat dalam suatu kebaikan gitu. Nah, kebaikan di sini itu sangat banyak, menolong orang lain gitu kan, memperhatikan guru di kelas atau dan segala sesuatu yang itu menunjukkan kepada suatu kebaikan, kita harus melakukannya. Nah, oke anak-anak, demikian penyampaian eh materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.